Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu tentang pembelian tiket bus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Maulana. Nama saya Rahmat Ali Mufid. Nama saya Muhammad Farhan Mahbuban. Nah, jadi di sini kita mempunyai job desk masing-masing. Nah, saya sebagai pengurus proposal, saya sebagai perancang kelas, dan teman saya, Dan saya juga bagian perancang kelas yang lain. langsung aja kami menjelaskan, yang pertama menjelaskan proposal. Yang pertama menjelaskan. Nah, langsung saja saya jelaskan proyeknya. Nah, untuk proyeknya judulnya adalah sistem pemesanan tiket bus, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Transportasi darat seperti bus masih menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan antar kota maupun antar provinsi. Namun proses pemesanan tiket yang dilakukan secara manual seringkali menimbulkan antrean panjang. Ketidakpastian ketersediaan kursi hingga risiko kesalahan pencatatan data dan juga penumpang. Kemudian dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem manual tersebut dapat digantikan oleh aplikasi komputerisasi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah calon penumpang melihat daftar armada bus, rute tujuan, serta harga tiket yang berlaku secara aktual. Nah, jadi sistem ini kita buat untuk tujuannya yaitu untuk memesan tiket secara online, khususnya tiket bus. Itu deskripsi singkat project. Nah, bentuk project ini kami dalam bentuk konsul. Kemudian untuk pengguna atau aktor yang terlibat, jadi di sistem ini ada pertama yaitu pembeli dan juga adminnya. Kemudian untuk objek utama dalam programnya yaitu tiket, pelanggan, dan juga bus. Nah, skenarionya yang pertama adalah pembeli melihat daftar bus beserta rute dan harga, kemudian memilih bus yang diinginkan. Setelah itu data penumpang dimasukkan oleh petugas admin ke dalam sistem. Sistem secara otomatis akan memproses data tersebut, menghitung total biaya transaksi, lalu menerbitkan struk tiket digital secara lengkap di layar. Jadi maksudnya itu setelah pengguna atau pembelinya memasukkan nama, kemudian memilih rute busnya itu, nanti akan langsung terinput struk gitu, atau misalnya ada data bus, kemudian armada mau kemana, terus harganya berapa gitu. Kemudian untuk fitur atau skenario yang direncanakan, yang pertama itu input data identitas, seperti kemudian menampilkan data armada bus, kemudian menginput data manifest penumpang seperti nama, nomor telepon, dan kota tujuan. Kemudian pemilihan rute bus yang diinginkan oleh penumpang. Kemudian penghitungan otomatis total biaya tiket yang harus dibayar. Selanjutnya, mendukung pembelian tiket lebih dari 1 lembar. Kemudian pencetakan struk tiket. Nah, untuk penerapan konsep OOP-nya, yang pertama ada kelas, yang dimana kelas itu sebagai blueprint programnya. Untuk inputan dari kelasnya itu isinya adalah seperti person, passenger, admin, bus, dan juga tiket. Kemudian objeknya, objek yang dimana metodenya adalah seperti new passenger, kemudian new bus, dan juga new ticket. Kemudian konsep ensakulasinya
seperti private attribute, getter dan juga setter untuk melindungi variabel data. Kemudian konsep inheritance, yaitu pemarisan subclass yang dari seperti passenger, extend person, kemudian admin dengan person. Kemudian penerapan konsep polymorphis, yaitu fungsinya penerapannya adalah method overriding pada fungsi display info di setiap subclass. Kemudian konsep abstraction seperti abstract class person dan juga abstract method display info. Kemudian relasi antar kelasnya yaitu implementasi tiket info pada kelas tiket untuk fungsi cetak. Kemudian collectionnya yaitu metodenya yaitu calculate price dengan parameter berbeda untuk menghitung jumlah tiket. Coba saya rancangan kelas. Ayo nih lanjut dah. Gantian. Jadi ini adalah rancangan kelasnya. Dimulai dengan tiket info sebagai inheritance. Lalu diwariskan kepada objek bernama tiket dan bus. Dalam tiket dan bus ini memiliki beberapa atribut yaitu string, ticket number, passenger, dan bus. Begitu juga dengan bus. Lalu ada kelas abstract person dengan atribut nama dan nomor HP. Setelah itu diwariskan lagi kepada passenger dan juga admin. Jadi alur kerja programnya itu input admin kasir. Pengguna memasukkan kode atau nama admin kasir yang sedang bertugas hari itu. Lalu dia menampilkan menu jadwal bus. Program menampilkan tabel daftar nama bus, rute tujuan, beserta harga tiketnya secara rapi. Lalu menginputkan data penumpang, seperti nama penumpang, nomor telepon, beserta kota tujuan utama. Setelah itu pilih armada bus berdasarkan nomor menu pilihan yang tertera. Lalu input jumlah pembelian, memasukkan jumlah lembar tiket yang ingin dipesan. Setelah itu melakukan proses validasi dan pembuatan objek, lalu cetak struk tiket. Dan ini rancangan input, proses, dan outputnya. Jadi rancangan inputnya itu kode admin, nama penumpang, nomor telepon, nomor pilihan bus, jumlah tiket. Lalu prosesnya yaitu membuat instansi objek, validasi rute perjalanan, menghitung otomatis kalkulasi perkalian harga tiket dengan jumlah pembeli. Lalu outputnya yaitu daftar pesanan, total pembayaran, serta struk pembayaran lengkap. Dan ini contohnya. Contoh tampilan programnya. Oke Kak, sekian dari penjelasan kelompok kami. Penjelasan proposal dari kami. Habis itu selanjutnya kita akan membuka codingannya Kak. Apakah sudah terlihat Kak? Oke, sudah. Ini langsung di programnya langsung dijalankan apa kita jelasin dulu alurnya nggak? Bisa dijalankan programnya dulu aja. Oke. Nah, jadi di sini kan ada yang pertama itu ada data busnya, di mana datanya itu terdapat nama busnya, kemudian rutenya dari mana ke mana, terus harga tiketnya. Nah, di sini misalnya kita memilih bus dengan tujuan ke Malang dan Surabaya. Nah, untuk memesan tiket itu kita perlu yang pertama itu memasukkan nama penumpangnya. Misalnya nama penumpangnya Adam. Nah, langkah keduanya yaitu kita memasukkan nomor telepon kita. Misal 085 374 147 079. Nah, selanjutnya kita langkah ketiga yaitu memilih jumlah tiket yang ingin kita pesan.
Nah, misalnya kita memesan 1 tiket. Nah, otomatis eh, struk pemesanan kita itu langsung muncul dengan konfirmasi dari admin. Nah, konfirmasi dari admin itu akan muncul seperti data admin, kemudian kontak adminnya, dan juga ada jumlah tiket yang kita pesan gitu, Kak. Oke. Eh, Ya coba scroll dikit-dikit ke atas outputnya. Ya, mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, Terima Kak. kasih atas presentasinya. Ya. Mungkin pertanyaan pertama dari aku sama seperti yang progres-progres yang lalu. Sebenarnya kalau tadi admin itu kan berarti dia ini apakah bisa diubah datanya, data admin? Eh, Kalau untuk data yang admin itu, untuk tugasnya itu cuma mengonfirmasi pesanan tiket kita aja, Kak. Oh gitu, admin untuk konfirmasi aja ya, cuma berupa Iya, tulisan gitu aja ya. Iya, iya, kayak Kak. Oke, lalu apa tiket yang udah dipesan ini bisa diedit? Nggak bisa, Kak. Berarti Tapi cuma cuma pesan pemesanan aja. tiket itu bisa lebih dari 1 gitu aja, Kak. Kalau diubah itu Hmm, nggak bisa. kalau dihapus bisa? Nggak bisa, Kak. Oh berarti cuma nambah tiket aja ya, nambah Iya, pesan tiket gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, mungkin kalau dari aku cukup tentang outputnya. Sekarang aku mau kasih pertanyaan tentang shortcode atau kode programnya. Yang mana pertanyaan pertama aku penerapan konsep OOP enkapsulasi di codingan kalian itu di bagian mana aja? Dan fungsinya untuk apa? untuk penerapan Enkapsulasi. enkapsulasinya itu public string getter name, public string getter font, public void setter name, kemudian public void setter font, Kak. Oke, berarti untuk mengambil data nama sama nomor HP ya ini ya. Iya, Kak. iya, Kak. Datanya Oh, itu nomor HP sama namanya, Kak. oke. Oke, bagus. Untuk pertanyaan selanjutnya, penerapan konsep polimorfisme, yang mana kalau di proposal kalian itu pada metode display info. Display info ini bisa digunakan di mana aja sama fungsinya ada apa aja? Display info. Oh, coba bisa dicek di proposalnya, mungkin kalian bisa cek juga di bagian polimorfisme kan ada apa itu namanya penerapan metode display info gitu. Bentar. Ratingnya. Mana, Cak? Oh, ini. Sih nggak kayak ada bola aja sih. Ini, Kak, override public void short tiketnya, Kak. Ini kan ada nomor tiket dan juga Tiket nama. Apa nih? oh iya, ini akan ada untuk memilih nomor tiketnya, Kak, atau kayak memilih mau ke mana, terus nama busnya apa, harganya berapa gitu, Kak. Jadi menampilkan tiket Untuk pesanannya. untuk menampilkan data tiketnya, Kak. Oke. Oke, mungkin pertanyaan dari aku cukup. Sekarang saran dari aku untuk program atau proyek kalian ini bisa ditambahkan kayak fitur update atau fitur delete ketika memesan tiket bus tadi. Ini untuk saran pengembangan aja. Terus sebenarnya kalau untuk pemesanan tiket itu kan atau pada aplikasi-aplikasi pemesanan lain atau booking yang lain kan tetap bisa edit kan meskipun dia udah dipesan. Iya, Kak. Iya. Iya, Kak. Terus bisa dibatalkan pesanan kan juga bisa. Terus kalau untuk konfirmasi admin itu
bisa kalian lebih spesifikkan aja, kayak misal di program kalian ini kalian buat bagian user sama bagian admin. Nah, si admin ini nanti ketika ada input pesan tiket dari user, si admin ini akan memprosesnya atau dia ini akan apply, nggak tiba-tiba muncul tulisan kayak gitu. Iya, Nah, Ya, itu untuk siap, saran Kak. pengembangan aja. Ini untuk saran pengembangan ini sifatnya itu tidak wajib untuk dikerjakan. Tadi untuk cuma belajar aja. Soalnya tidak masuk ke kriteria penilaian. Mungkin pertanyaan dan saran dari saya sudah cukup. Kalau Kak Ayu mungkin ada pertanyaan. Kalau dari aku mau nanya, untuk coba lihat ke runningan tadi, ulang ya? Ya udah nggak apa-apa. Jadi di sini, oke, ini jadi kayak strip gitu ya. Iya, Kak. Dia nyimpen datanya di mana ya? Kalau boleh tahu. Nyimpan datanya di sini, Kak. Kan ini kan setelah kita milih tiketnya kan kita masukin nama, terus masukin nomor HP, terus tiketnya berapa gitu. Nah, terus ini kan muncul, Kak, datanya kayak nomor tiketnya, terus nama penumpang. Nama penumpang, terus nomor HP kita tadi, Kak. Terus tujuannya. Ini kan tadi kan saya milih nomor 2 nih. Nah, otomatis tujuannya kan ke Malang Surabaya. Terus ada nama busnya, kemudian rutenya, kemudian harga tiketnya, Kak. Nah, terus ini ada langsung di bawahnya itu ada konfirmasi dari admin gitu, Kak. Ya, kalau di kodenya di mana? Yang kosong tiket itu kan. Di Tadi. Ini, Kak, ini untuk oke. Menyimpan semua ini untuk data busnya, Kak. isi data tiket Isi data tiketnya. agar bisa menghasilkan struk tadi. Bukan. Oh, Ini untuk data. oke. Ya. Yes. Kalau misalnya aku nambahin beli tiketnya berapa? 20. Kira-kira itu ada limitnya nggak? Kalau buat limitnya nggak ada, Kak. Sudah ditetapkan. Soalnya Nggak ada kita ya? kan kontennya kan ini, Kak. Tadi. Oke, berarti Ini, Kak. bus Ini pakai bus next line, yang Kak. Jadi tersedia ya. berarti bus yang tersedia kira-kira ada terus ya? mungkin sebenarnya apa ya? Sebenarnya kan nggak, kalau di dunia yang kenyataannya kan nggak selalu tersedia, Kak. Misalnya kayak udah terlalu rame gitu pasti ada close-nya gitu. Tapi ya kita sadar, Kak, ini masih banyak kurangnya kode yang kita, Kak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin itu buat saran pengembangan aja ya. Kalau misalnya next dibikin aplikasi atau sistem yang seperti ini, mungkin untuk kondisi armada atau rute mungkin bisa dibuat notifikasi misal dia udah habis atau tidak tersedia seperti itu ya. Mungkin buat saran pengembangan aja, nggak apa-apa, Iya, nggak siap. masalah, nggak ada, nggak termasuk ke kriteria kok, aman. Oke, mungkin dari aku itu aja sih. Ya, makasih, Kak, sarannya. Oke. Terima kasih atas saran dari Kak Ayu. Bisa kalian tutup aja presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangannya mohon maaf ya, Kak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oh iya, rekam layar tadi videonya diupload di YouTube ya. Oke, siap, Kak. Nah, nanti link YouTube-nya kalian list di grup. Ya, siap, Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. terima kasih.